Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Nurmilatul Hidayah, 2. Vicky Maulana Putra Pratama, 3. Rahayu Mulyaningsih, dan yang keempat Aisyifa Irgi Alini. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai perbedaan individu dan prestasi belajarnya. Untuk materi yang pertama, saya Rahayu Mulyaningsih akan membacakan tentang perbedaan individu. Pada dasarnya, tiap individu merupakan satu kesatuan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu dapat dilihat dari dua segi, yakni horizontal dan vertikal. Perbedaan segi horizontal adalah perbedaan individu dalam aspek mental, seperti tingkat kesadaran, bakat, minat, ingatan, emosi, dan sebagainya. Perbedaan vertikal adalah perbedaan individu dalam aspek jasmaniah, seperti bentuk, tinggi, dan besarnya badan, tenaga, dan sebagainya. Masing-masing aspek individu tersebut besar pengaruhnya terhadap kegiatan dan keberhasilan belajar. Perbedaan individual disebabkan oleh dua faktor, ialah faktor keturunan atau bawaan kelahiran, dan faktor pengaruh lingkungan. Kedua faktor ini merupakan pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan siswa atau peserta didik. Mungkin salah satu faktor ada yang lebih dominan, namun tetap dua faktor tersebut masing-masing berpengaruh. Dan pada gilirannya, ternyata tidak ada dua individu yang sama. Nama saya Nurmilatul Hidayah. Jenis-jenis perbedaan individu. Perbedaan individual menyangkut dengan berbagai aspek yang masing-masing memiliki ciri-ciri tertentu. A. Kecerdasan. Siswa yang kurang cerdas menunjukkan ciri-ciri belajar lebih lamban, memerlukan banyak latihan, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk maju, tidak mampu melakukan abstraksi. Siswa yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi pada umumnya memiliki perhatian yang lebih baik, belajar lebih cepat, kurang memerlukan latihan, mampu menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu yang singkat, mampu menarik kesimpulan dan melakukan abstraksi. B. Prestasi belajar. Perbedaan hasil belajar di kalangan para siswa disebabkan oleh faktor-faktor kematangan, latar belakang pribadi, sikap dan bakat terhadap pelajaran, jenis mata ajaran yang diberikan, dan sebagainya. Selanjutnya C. Bakat atau aptitude. Bakat mempengaruhi perkembangan individu. Untuk mengetahui bakat itu perlu diadakan tes bakat atau aptitude test pada waktu mereka mulai bersekolah. Bakat turut menentukan perbedaan hasil belajar, sikap, minat, dan lain-lain. D. Keadaan jasmani. Keadaan jasmani tiap siswa berbeda-beda. Perbedaan itu terdapat pada struktur badan atau tinggi, berat, dan koordinasi anggota badan, cacat badan, gangguan pada penglihatan, sakit menahun, mudah pusing kepala, dan lain-lain, gangguan penyakit tertentu. Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi efisiensi dan kegairahan belajar, mudah lelah, kurang berminat melakukan berbagai kegiatan, dan akan mempengaruhi hasil belajar. E. Penyesuaian sosial dan emosional. Keadaan sosial dan emosi individu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Berbagai sikap sosial dan emosional adalah pendiam, pemberang, pemalu, pemberani, mudah bereaksi, senang bekerja sama, suka mengasingkan diri, mudah terpengaruh, sensitif, sedang menggantungkan diri kepada orang lain. Tingkah laku sosial dan emosional ini dapat berubah sesuai dengan kondisi dan situasi sekitarnya. Keadaan ini besar pengaruhnya terhadap kegiatan dan keberhasilan belajar siswa. F. Keadaan keluarga. Keadaan keluarga besar pengaruhnya terhadap individu.
dan oleh karenanya terjadi perbedaan individual yang dilatar belakangi perbedaan keadaan keluarga. Pengaruhnya terjadi pada perbedaan dalam hal-hal pengalaman, sikap, apresiasi, minat, sikap ekonomis, cara berkomunikasi, kebiasaan berbicara, hubungan kerjasama, pola pikir, dan lain-lain. Perbedaan dalam hal-hal tersebut mempengaruhi tingkah laku dan perubahan belajar sekolah. B. Pengaruh faktor perbedaan individu. Di antaranya 1. Pengaruh faktor keturunan atau herediter. Menurut para ahli biologi bahwa terjadinya individu adalah akibat bertemunya sel jantan dan sel betina. 2. Pengaruh faktor lingkungan atau melio. Lingkungan dalam arti luas meliputi lingkungan statis dan lingkungan yang bergerak atau dinamis. 3. Pengaruh faktor campuran dari uraian di atas, baik uraian pertama dan kedua, ternyata bahwa keturunan dan faktor lingkungan berpengaruh terhadap individu yang bersangkutan. Perbedaan individu dalam kemampuan belajar dan mengingat. Dalam hal ini ada 4 masalah kognitif penting yang mempengaruhi kemampuan belajar dan mengingat. Yang pertama adalah kemampuan intelijensi, yang kedua cognitive style, yang ketiga gaya belajar, dan yang keempat adalah memory ability. Baik, langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu kemampuan atau intelijensi. Intelijensi juga sering disebut dengan kecerdasan atau IQ. Istilah intelijensi berasal dari kata Latin, yaitu intelliger, yang berarti menghubungkan atau menyatukan satu sama lain. Uji perbedaan individu memungkinkan perhatian publik pada pengukuran kemampuan seseorang yang tentunya menghasilkan skor nilai IQ. Pada tahun 1920-an, pengujian ini sangat berguna sekali dilakukan. Banyak pendukung gerakan ini di Amerika yang kemudian dirasa bahwa seseorang yang memiliki IQ sedang hingga tinggi yang hanya dibolehkan untuk lebih produktif dibandingkan mereka yang memiliki keterbelakangan mental, dan kelompok keterbelakangan mental ini biasanya dihindari. Penelitian mengenai tingkat kemampuan belajar seseorang mengindikasikan bahwa ada beberapa faktor pembelajaran yang diperlukan untuk memprediksikan berbagai tugas pembelajaran yang dihadapi siswa. Sejumlah model khusus dari faktor-faktor yang diperlukan ini tergantung dari jenis-jenis tugas yang diukur, meliputi keahlian motorik, kemampuan belajar verbal, kemampuan mengkonsep pembelajaran, kemampuan memahami sebuah konsep, dan sebagainya, yang digunakan sebagai variabel uji dalam penelitian khusus. Cognitive Styles, teori yang berhubungan erat kepada permasalahan dalam keserasian untuk belajar adalah tipe kognitif. Keserasian perorangan mungkin dipandang sebagai suatu tingkatan dari capaian intelektual, sedangkan tipe kognitif mengacu pada cara capaian atau bagaimana sesuatu menyelesaikan tugas-tugas intelektual. Sebagai contoh, individu berbeda pilihan atau kemampuan untuk belajar dari suatu cara yang dilakukan berhubungan dengan perasaan spesifik. Sebagian orang merasa paling baik belajar dari material tertulis, sedangkan sebagian orang yang lain merasa lebih efisien belajar dari pengolahan indera pendengar dengan isi yang sama melalui ceramah atau kuliah atau siaran ulang TV dari radio. 3. Gaya belajar. Strategi belajar sebagai tambahan terhadap perbedaan di dalam karakteristik global yang mempengaruhi pelajaran. Suatu faktor penentu penting dari suatu capaian individu pada tugas yang diberikan adalah strategi spesifik yang diambil untuk tugas itu. Sebagai contoh, di dalam belajar, suatu strategi memerlukan konstruksi
yang menghubungkan stimulasi dan tanggapan istilah yang diatur seperti strategi yang paling rumit. Sedangkan pengulangan boleh jadi dipandang memerlukan proses paling sedikit dengan pokok materi dan dengan begitu dapat diatur sedikit kompleks. 4. Memory ability. Perbedaan kesanggupan ingatan individu tidak hanya di dalam kemampuan mereka untuk memperoleh informasi, tetapi juga di dalam kemampuan mereka untuk mempertahankan informasi apapun yang mereka peroleh. Sebagai contoh, mempertimbangkan apa yang terjadi ketika pokok ditampilkan dengan satu set digit dan kemudian menanyakan sesuatu sangat ringkas, apakah digit tertentu adalah di dalam memori menetapkan atau bukan. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.